Bapak Ibu sekalian, mari kita membahas pokok yang kedua atau bab kedua dari materi kuliah kita. Materi pertama atau bab pertama tentang meaning, arti apologetika menurut Alkitab. Bukan arti apologetika menurut pandangan-pandangan umum di luar Alkitab, lalu mencap apologetika, menganggap apologetika. Kemudian apologetika dipandang rendah, atau kemudian dianggap negatif oleh orang karena memang sudah disalah paham, disalah mengerti. Nah sekarang satu sisi yang saya mau tekankan, apologetika itu bukanlah debat dan bukan perdebatan. Itu pokok yang kedua. Sengaja saya tekankan topik ini, memang sebenarnya di dalam apologetika ada debat, ada satu unsur kecil yang namanya debat. Tetapi jangan perdebatan, beda. Debat dan perdebatan berbeda. Namun juga bahwa apologetika tidak sama dengan debat dan apalagi dengan perdebatan. Ini saya katakan perdebatan ini adalah wajah kotor apologetik. Bukan apologetika yang kotor, dikotori oleh para pedebat. Para pedebat mengotori panggilan berapologetika dengan cara, sikap, perilaku kotor dalam berapologetika, termasuk perdebatan adalah kotoran yang membuat apologetika semakin dihindari oleh banyak orang, karena bau kotor itu yang membuat orang menghindari apologetika. Ya, ini yang kita bahas, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apologetika bukanlah debat, bukan perdebatan. Pendahuluan. Dalam studi saya dengan sejumlah referensi, saya mencermati era postmodern sekarang ini masih awal permulaan era postmodern. Walaupun masih ada juga orang yang berkata, pada era modern ini pejabat pemerintah lagi. Ya, ini memalukan, salahlah. Pada permulaan era postmodern ini, saya mencermati salah satu hal dari banyak faktor yang lain, ada faktor atau dari banyak aspek yang lain, aspek demokrasi itu merupakan salah satu yang cukup mencuat. Nampaknya pola-pola lama dalam sistem pemerintahan atau sistem paguyuban, sistem sosial yang ada, ya, mulai ada kesadaran mengenai demokrasi. Karena memang hal ini juga semakin diperkuat, dikompori oleh spirit hak asasi manusia, human right. Hak asasi manusia yang semakin dulu memang hak asasi sudah menjadi perhatian dunia. Tetapi karena teknologi masih terbatas, sehingga banyak tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan di banyak wilayah dunia ini tidak mendapat dukungan universal. Sekarang kita tidak sembarangan memperlakukan sama manusia. Apalagi pemerintah memperlakukan manusia rakyatnya dengan tidak adil dan semena-mena, ini akan menjadi perhatian dunia, ya, menjadi perhatian dunia dan bisa mendapat hukuman dunia, ya, seperti Rusia sekarang kan mendapat hukuman dari banyak negara di Eropa dan Amerika karena invasinya ke Ukraina, ya, itu hukuman cepat sekali. Nah sekarang di era postmodern ini, human right begitu dijunjung tinggi. Nah, salah satu human right ini aspek demokratis, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara, kebebasan menyampaikan pendapat, demokratis. Mana yang banyak? Suara banyak, itulah kebenaran. Itu yang terpilih, itulah yang oke. Nah, bersamaan dengan itu, menurut saya, karena spirit bicara bebas, ada ruang bicara bebas, dan mendapat dukungan dari undang-undang atau dari konstitusi,
Maka bagai jamur muncul di musim hujan. Dan juga bersamaan dengan media sosial yang tumbuh begitu cepat. Sehingga muncullah, bangkitlah spirit perdebatan, debat-debat, baik di televisi nasional, televisi daerah, internasional, bahkan sampai pada media sosial pada masa kini, YouTube. Terjadi perdebatan. Ya, kemudian alam demokrasi terbuka. Engkau bisa bicara apa saja. Dulu masih dikekang oleh kekuasaan tertentu. Ya. Kemudian tapi sekarang demokrasi, kecuali di negara kerajaan. Ya, monarki. Monarki memang sulit berdemokrasi. Tapi walaupun tetap ada demokrasi. Namun negara-negara yang murni demokrasi, ya Indonesia sebenarnya nggak murni demokrasi, tapi nggak jelas demokrasi Indonesia. Katanya demokrasi Pancasila, demokrasi apa, tetapi mohon maaf, saya belum pernah melihat demokrasi Indonesia sejelas-jelasnya. Ya, mau bilang demokrasi Pancasila, semestinya Pancasila, demokrasi Pancasila, ya tapi apa yang terjadi? Demokrasi pencaksilat. Ya, itu sedih sekali sampai sekarang. Ya, inilah. Tapi bagaimanapun kita kembali ke poin kebangkitan demokrasi dan bersuara ini membuat media-media sosial, televisi juga meningkat konten-konten, channel-channel, program-program perdebatan. Sekarang kan TV One, Indosiar, kemudian Metro TV untuk Indonesia ya. Suka ada, kalau ada masalah, undang pembicara yang setuju dan undang pembicara yang tidak setuju. Itu biasa itu. Undang pembicara yang setuju dan dibuat debat. Nampaknya televisi Indonesia sedang melihat masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai hobi berdebat. Maka itu tayangan-tayangan pun disetting debat. Dan ternyata hal ini tentu kenapa dibuat terus? Karena tentu penyaksinya banyak. Yang animo, yang menyukai program itu banyak. Maka dibuat sesering mungkin, sebanyak mungkin. Termasuk masih ada program yang sekarang sudah dihentikan. Early, saya lupa namanya. Apa nama programnya? Ya, dan sebagainya lah. Nah, poin saya gini. Ternyata juga tidak hanya di televisi, di media-media sosial. Ternyata juga tidak hanya untuk para politisi, melainkan seperti yang lalu kan dulu Indonesia tidak mengenal debat presiden, debat calon presiden, debat calon gubernur, debat calon lurah, tidak ada dulu. Sekarang debat calon lurah, debat calon presiden, debat calon gubernur. Sudah sedang tren sekarang debat. Dan nampaknya hal ini memicu dan memacu para agamawan, para tokoh agama untuk juga membuat debat, membuat program-program pada channel-channel tertentu, tidak terkecuali lewat media sosial, YouTube, perdebatan, dan lagi pula kan ada banyak faktor lah, termasuk faktor ekonomi. Ya, nah disinilah perdebatan sampai pada topik-topik yang apalagi di Indonesia ini kelompok tertentu garis keras. Ya, saya nggak suka istilah yang digunakan di sekarang ini oleh pemerintah pun saya nggak setuju. Kadrun atau apa, nggak bagus, nggak bijak. Udahlah, janganlah meledek-ledek lah, janganlah menggunakan istilah-istilah yang menghina orang lain. Hei pemerintah, pakailah bahasa-bahasa yang santun, sopan, mendidik. Jangan dalam rangka menggunakan kelompok, mencap kelompok kadrun katanya seperti itu, tak bagus. Mencap kelompok ini tak bagus. Sebagai seorang tokoh masyarakat, pemimpin bangsa, pakailah bahasa-bahasa yang baik.
Ya, karena langsung menunjuk pada kelompok-kelompok yang jelas. Dan tidak boleh kita memberikan label-label yang kurang bagus. Agama-agama Kristen pun nggak boleh menggunakan itu. Jangan terbawa arus dengan arus yang tidak bagus. Nah, muncul perdebatan. Akhirnya yang trending sekarang ini, perdebatan atas isu-isu agama. Ya, khususnya isu-isu teologis yang hangat diperdebatkan. Ya, lalu muncullah para pendebat-pendebat. Ini yang saya cermati pada beberapa waktu terakhir ini. Nah, kemudian apologetika akhirnya sepertinya populer. Dulu apologetika tidak dikenal oleh jemaat awam. Enggak. Apologetika tidak disukai oleh jemaat awam. Itu kan para pendeta, para pemikir, para pendebat, para teolog-teolog lah. Tapi sekarang rakyat jemaat biasa yang nggak baca Alkitab, yang nggak sekolah teologi, ngomong tentang teologi ngawur banyak. Kenapa? Karena hanya potongan-potongan. Hanya potongan-potongan kebenaran, tetapi ya nggak ada koneksi, tidak ada kesatuan kebenaran, tidak ada komprehensifnya kebenaran, tidak ada integrasi kebenaran, hanya potongan-potongan. Udah enggak belajar teologi, belajar 1 tahun SD sekolah teologi pun enggak. Hanya hobi membaca, hobi debat, dan hobi YouTube. Ini pemandangan yang saya amati. Dan ini satu sisi memang bagus untuk melatih ya. Tapi belajar dulu gitu, belajar dulu. Supaya menjadi orang yang matang, enggak suka menghina orang. Bicara kebenaran, enggak suka memandang rendah orang lain. Mentalnya enggak matang, mentalitasnya enggak matang. Karena tidak belajar, bukan hanya knowledge. Kebenaran teologi itu bukan hanya pengetahuan, pandai berargumentasi, tapi itu kehidupan. Kebenaran teologi itu kehidupan, sehingga akan terbaca dan tergambar pada sikapnya. Silakan tegas terhadap ketidakbenaran, silakan marah terhadap kepalsuan dan penyesatan, tetapi tidak dalam kaitan itu sambil langsung dengan terus terang-terangan. Agak pengecut juga sih. Kadang-kadang memakai simbol. Hanya nama huruf pertama dan nama marga disingkat-singkat. Pengecut. Ya, bagi saya enggak perlulah. Ya, itu tidak tulus. Tidak berani, tidak tuntas. Bicara ya, seperti kata RB, hanya pakai RB. Untuk apa begitu ya? Orang Kristen kok begitu sih? Ya tidak seperti anggapan si AM. Itu siapa itu? Ini bicara bagaimana? Di media sosial bicaranya ngambang, nggak jelas. Tapi ada abbreviation, singkatan. Itu tidak, bagi saya tidak Kristiani. Ya, tidak. Kalau mau bicara objektif, tapi harus ada aturan, dan yang berikut harus buat karya tulis. Jangan ngomong-ngomong saja, harus buat karya tulis. Ya, mari kita berdebat. Kau buatlah topik ini, pendapatmu tentang Allah Tritunggal seperti itu. Buat tulisan. Pendapatmu tentang Allah Tritunggal, buat tulisan. Mari kita mengkaji tulisan. Ya, mengkaji tulisan, jangan hanya mengutip sepihak tanpa konfirmasi. Ya, tanpa mengerti arti buku itu. Tanpa mengerti arti buku itu. Orang yang masih hidup nggak ditanya. Ini keliru. Tidak sesuai lah menurut saya. Nah, akhirnya ya, terjadi kebangkitan, seolah-olah terjadi kebangkitan apologetik, tetapi sebenarnya tidak. Para pendebat di media sosial menyebut apa yang mereka lakukan adalah apologetik, membela kebenaran, dan seolah-olah seperti pahlawan kebenaran karena mereka membela kebenaran. Ya, banyak orang yang secara sempit menilai mereka juga, wah, mereka ini pejuang iman, membela kebenaran dari kesesatan.
Bukan cara begitu. Serahkan pada gereja. Gerejalah yang berhak untuk memiliki standar tolok ukur untuk menilai kebenaran teologi gereja. Ini penting. Bukan pribadi-pribadi yang kemudian menilai salah, itu sesat, itu apa, itu miring. Pribadi tidak punya hak untuk mencap orang lain. Apalagi mencap gereja. Siapa kamu? Kamu diberikan mandat sebagai rasul ya? Apa kamu diberikan mandat sebagai wakilnya Rasul Paulus? Lalu menghakimi gereja. Dan menghakimi secara terbuka. Sepihak. Hamba-hamba Tuhan yang lain. Bagi saya ini tidak fair dan tidak pantas. Sudah. Mari kita membangun kelas-kelas pembinaan iman di gereja masing-masing. Mari kita membangun pengajaran-pengajaran. Tidak perlu lagi kita berdebat-berdebat. Tidak perlu. Mari bangun gereja kita dengan pengajaran dari Alkitab. Ya, dan oleh gereja itulah yang mengawasi sehat tidak sehatnya doktrin gereja itu gereja, bukan oknum-oknum yang keliaran-keliaran menghakimi gereja lain. Bukan siapa kamu? Siapa yang memberikan otoritas kepada kamu untuk menghakimi gereja dengan klaim-klaim sempit, sepihak, tanpa ada kejujuran, karena hanya anggapan, hanya mengambil kutipan, cari-cari informasi, ya seperti jurnalis ya, cari-cari berita untuk semakin memojokkan hamba Tuhan ini, biar dia semakin keok ajarannya, cari sana sini. Untuk apa begitu loh? Kayak kita pembela kebenaran. Nah ini seperti pahlawan iman, beda-beda. Tidak seperti itu yang masuk oleh Alkitab. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya debat itu baik. Debat itu baik, dengar baik-baik. Karena itu satu sisi daripada mempertanggungjawabkan pendapat. Debat. Tetapi debat bukan apologetika. Boleh ada aspek debat, tetapi tidak sampai pada perdebatan. Namun harus teratur. Ya, jangan seperti liar. Tidak boleh. Seperti media sosial itu debat-debat yang liar. Menurut saya debat-debat yang diatur oleh kelompoknya, sesuka hati kelompoknya. Kalau yang dianggap musuhnya tidak hadir, dia beritahu dia tidak hadir diundang. Memangnya semudah itu dan segampang itu mengundang orang, lalu orang itu harus mengikuti kemauan kita datang. Siapa kita? Yang apa otoritas kita? Lembaga kita sebagai lembaga apa? Baru paguyuban yang nggak jelas saja kita undang. Oh dia tidak hadir dalam perdebatan, dalam malam hari tidak hadir dia karena dia tidak. Ya, dan mulanya dia mengatakan akan hadir tapi tidak. Lalu siapa kamu yang mau menghadirkan dia? Ini semua keanehan, keliaran. Mulai itu liar. Semestinya tidak boleh begitu. Hanya gereja. Ada gereja sinodal. Dan ada departemen teologi. Biarlah para teolog gereja yang mengkaji teologi di bawah gereja-gereja sinodal. Ya, yang memeriksa. Lalu kita orang luar memeriksa teologi gereja A, B, C. Ini tidak sesuai, tidak patut. Bapak Ibu. Nah, debat menjadi liar dan buas karena memang tanpa aturan. Apalagi di media sosial, akhirnya menjadi perdebatan. Dan apologetika bukan debat dan apalagi bukan perdebatan. Ya. Tidak fair kalau saya kelompok A membentuk paguyuban debat apologetika. Lalu mereka mau menyerang seorang hamba Tuhan yang mereka duga, mereka anggap aneh ajarannya. Lalu mereka mulai nyerang, cari ke semua
tanpa fair. Ajaklah, datanglah, tanya-tanya dulu. Janganlah begitu cara-caranya. Akhirnya mempermalukan hamba Tuhan tersebut di dunia umum, di publik area. Ini tidak patut, bagi saya tidak patut. Nah, kalau begitu tulis buku. Misalnya hamba Tuhan itu, tokoh itu tulis buku. Lalu tulislah buku menanggapi bukunya. Ini cara-cara akademis, cara terhormat. Jangan nggak pernah tulis buku, menyoroti buku orang lain. Ini tidak seimbang dan tidak patut. Harusnya buku lawan buku. Artikel-artikel jurnal lawan artikel jurnal. Jangan artikel jurnal dilawan dengan omongan, obral omongan. Ini tidak patut. Ini bukan apologetika. Ini perdebatan. Ya, yang tidak sesuai menurut saya. Ada cara berdebat yang sesuai kok. Sampai pada perdebatan. Apologetika tidak sama dengan debat, apalagi perdebatan. Tidak sama. Nah, Bapak Ibu, sayangnya karena klaim sejumlah pendebat di media sosial, maka apologetika diidentikan dengan debat. Akhirnya diperkecil, dan cenderung perdebatan yang saya katakan dikotori. Perdebatan sangat syarat dengan sarkastis. Ya, sindiran ironis sampai sarkastis. Sindiran keras langsung. Cenderung arogansi. Menunjukkan dokumen-dokumen. Arogansi untuk menunjukkan argumentasi-argumentasi sambil mematahkan argumentasi orang lain. Menunjukkan ketidakcukupan data-data pihak lain. Dan menunjukkan kecukupan data sendiri. Ada arogansi di muka umum, di publik, mempermalukan orang lain. Kalau mungkin sifatnya umum tidak masalah, tapi langsung bicara nama orang, nama lembaga, ini tidak etis. Kalau seperti saya, sifatnya umum, seperti saya katakan, orang-orang yang berdebat, yang mengklaim diri apologetis, tidak benar, tidak patut. Ini kasar, keras, tapi tidak bicara siapa, tidak bicara lembaga manapun atau orang manapun. Ini sifatnya umum. Ini kebenaran yang sifatnya umum. Karena memang apologetika bukanlah debat. Apalagi perdebatan. Tidak, ini kebenaran umum. Saya tegas bicara seperti ini. Enggak masalah, enggak menyangkut etika. Kenapa? Tidak bicara pribadi. Apalagi kelompok-kelompok tertentu sudah tahu siapa musuhnya. Ya, di Indonesia ini, kelompok ini musuhnya siapa? Sudah tahu. Yang dari Sumatera Utara musuhnya di Jakarta, yang dari NTT musuhnya di mana, udah tahu. Maka tidak boleh sampai pada sikap-sikap cenderung sarkastis, arogansi, mempermalukan orang lain atau lawan debat, cenderung tidak sopan, apalagi mengungkit-ungkit pribadi orang tersebut, mengungkit-ungkit gelar orang tersebut. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya, enggak etis. Marilah kita bicara kebenaran atau bicara pendapat, berhenti di situ. Janganlah mencari tahu berapa anjing yang dia pelihara, berapa rumah yang dia punya, berapa istrinya, lalu dia studi di mana. Ini sudah tidak wajar, tidak wajar. Karena saya katakan apologetika di Indonesia sekarang ini sedang dikotori oleh praktek-praktek oknum-oknum kelompok-kelompok tertentu. Apologetika itu mulia. Karena kebenaran yang mulia jangan dikotori dengan cara-cara kotor. Yaitu merendahkan orang, mempermalukan langsung nama orang tersebut. Kadang-kadang menggunakan singkatan-singkatan nama, MR, LA, apa. Tapi ya itu sudah ketahuan siapa mereka. Karena kan sudah tahu musuhnya mereka. Perdebatan hanyalah mengungkapkan kelemahan semua pihak. Perdebatan hanyalah mengungkapkan kelemahan semua pihak. Termasuk saya sadari juga, perdebatan-perdebatan dalam rumah tangga, suami istri, sebenarnya itu hanya mengungkapkan kelemahan semua pihak. Nggak ada yang benar. Perdebatan-perdebatan di DPR, mengungkapkan kelemahan semua pihak. Perdebatan, kalau debat bolehlah, kalau perdebatan itu sudah berbeda. Ya, Bapak Ibu, padahal apologetika bukanlah debat dan bukan perdebatan.
Tidak ditemukan dalam Alkitab. Tuhan tidak pernah jatuh pada perdebatan. Ada hal yang nampaknya dia tidak berdebat. Karena dia memberitakan kebenaran mutlak. Dia tidak bersoal jawab. Paulus ada. Paulus bersoal jawab pada waktu di Athena. Tapi tidak dalam perdebatan. Dia hanya debate. Tapi tidak perdebatan. Beda. Debat dan perdebatan. Kalau perdebatan sudah ada unsur ngotot, ngoyo, maju tak gentar, arogansi, mempermalukan, sampai bahkan akhirnya menyerang pribadi orang. Ini tidak. Paulus tidak seperti itu. Dia hanya sampai debat. Dan tidak pernah dapat kusir. Tidak ada. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak terlibat dalam perdebatan apapun. Melainkan dia memproklamasikan kebenaran mutlak. Ya, dia tidak perlu bersoal jawab, berargumentasi dengan orang-orang yang dia layani, dengan orang-orang buta, dengan para filsuf, nggak perlu. Dia sampaikan saja. Nah, mereka yang membantah, mereka yang menyangkal dia tidak ngotot dan tidak membuat perdebatan, dan dia menjawab dengan penuh damai. Ya, kalau kalian mau tampar di sebagai kasih pipi kanan, kasih lagi. Itu punya arti tersendiri, bukan hanya punya pengertian harafiah begitu atau fisikal. Nah, bagi apologetika Tuhan Yesus adalah apologetika proklamatori, pemberitaan mutlak, pengajaran mutlak. Dia tidak hanya sampai pada sains, tapi dia bicara mengenai the ultimate truth, kebenaran ultimate tertinggi. Ya, itulah tidak ada dalam Alkitab. Maka tidak boleh kita mengidentikan perdebatan adalah apologetika. Tidak patut. 2 Timotius pasal 2 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh. Jadi jangan juga segan-seganlah bicara bodoh. Asal jangan bicara asal jangan bicara John bodoh. Enggak, umum. Orang-orang yang suka mencari-cari sesuatu, itu bodoh. Suka membahas hal-hal yang enggak layak, bodoh. Tegaslah kita. Tapi jangan bicara pribadi atau institusi. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Mengada-ada gitu. Cari-cari. Ya. Yang bagi saya yang diungkap oleh Paulus yang bodoh, yang tidak layak. Janganlah kita seolah berapologetika untuk hal-hal yang marginal gitu. Mari berapologetika untuk hal-hal yang crucial, yang fundamental, yang ultimate one. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ya. Perdebatan menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Harus sabar, lemah lembut. Lemah lembut itu tidak ngotot, tidak pokoknya. Ya, mengajar, harus cakap mengajar. Bukan menghina orang lain dan bukan merendahkan orang lain. Tetapi mengajar. Ya, sabar. Sabar itu apa artinya? Ya, seperti Tuhan Yesus diperlakukan. Karena konsekuensi kebenaran itu adalah penderitaan. Ya, sabar. Karena sabar itu berurusan dengan suffering. Penderitaan. Tahan, long suffering. Itu sabar, long suffering. Itu isi English klasik. Dapat menuntun, tapi yang paling poinnya itu dapat menuntun orang yang suka melawan. Inilah apologetika. Dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Inilah. Mengenal kebenaran adalah tujuan dari apologetika. Dan ini merupakan tujuan Tuhan. Bukan tujuan saya. Karena tujuan saya hanya membuat orang berpikir. Hanya membuat orang mempertimbangkan.
Tapi yang membuat orang mengenal kebenaran yang dia pertimbangkan adalah Roh Kudus. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi apologetika bukanlah perdebatan, bukan debat. Apologetika bukanlah pertengkaran. Apologetika apalagi sampai pada sikap mempermalukan orang lain. Apalagi sampai pada sikap menyerang pribadi orang lain. Ini benar-benar mempermalukan diri sendiri. Ini benar-benar tidak benar. Berhentilah dengan cara-cara yang tidak patut. Ya. Dan jemaat Kristen, jangan terbawa arus dengan orang-orang seperti ini. Jangan kompori mereka. Jangan menyukai konten-konten mereka yang semakin mereka menjadi merendahkan orang lain. Karena ternyata disukai oleh banyak yang menyaksikan mereka. Itu bagi saya tidak patut. Mari kita kembali pada Alkitab. Sekali lagi, tegas, pasti kepada kebenaran. Tegas terhadap dosa. Tegas terhadap ketidakadilan. Pemerintah Indonesia pun, Jokowi pun, kalau melakukan ketidakadilan, saya pun berteriak. Siapapun pemimpin bangsa yang melakukan tindak tidak adil, saya pun berteriak. Tetapi teriakan kita harus teriakan edukatif, teriakan pastoral, teriakan edukatif, bukan teriak di pinggir jalan lalu kemudian demonstrasi dan bakar-bakar ban mobil atau rusak fasilitas umum. Itu cara-cara preman. Kita tidak boleh, hamba Tuhan jangan preman dalam berapologetika. Hamba Tuhan harus berpendidikan, hormat, tidak merendahkan dan tidak melucuti orang lain sampai menelanjangi pribadi-pribadi tertentu orang lain. Tidak boleh, sesungguhnya tidak patut. Mari kita menerapkan Alkitab. Jangan suka mencari-cari. Cari-cari kesalahan orang, kumpul-kumpul kesalahan orang, baru ditayangkan di media sosial, di debat, dibuat di argumentasi dalam rangka menelanjangi pikiran, menelanjangi orang. Enggak baik. Kalau boleh, kalau saudara menelanjangi tulisan dia, buat tulisan. Buku lawan buku, artikel lawan artikel. Jangan buku dilawan dengan ocehan mulut verbal. Tidak patut itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa terjadi perdebatan? Satu, karena unapologetic. Karena tidak berapologetik. Kalau orang berapologetik, tidak mungkin terjadi perdebatan. Mengapa terjadi perdebatan? Karena tidak sedang berapologetika. Kenapa? Karena unwilling. Enggak rela. Dan enggak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia berapologetika atau tidak. Itu poin. Unwilling, enggak rela. Enggak sadar. Apologetika ada kesadaran yang prima. Sadar yang prima bahwa saya ini alat kebenaran. Dan saya tidak mau memaksakan kebenaran. Dan saya tidak mau seolah-olah saya lah yang menghidupkan kebenaran di dalam pikiran orang. Wah, lebih hebat dari Tuhan. Yang kedua, egoisme. Mengapa terjadi perdebatan? Karena egoisme. Egoisme itu berkaitan dengan keakuan dan keangkuhan. Aku yang benar. Gerejaku yang benar. Doktrinku yang benar. Keangkuhan. Keakuan itu keangkuhan. Inilah sebab mengapa orang berdebat. Egoisme. Jadi di media sosial tidak semua. Saya pun masih mengakui ada sejumlah pertanggungjawaban yang masih sehat lah. Tapi banyak yang nggak sehat. Dikuasai oleh roh egoisme. Ya, spirit egoisme. Rakus untuk mendapat keakuan, pengakuan, dan keangkuhannya, arogansinya. Nah, yang ketiga, karena memang inkompeten. Mengapa orang berdebat? Karena memang inkompeten. Pertama, dia tidak mengerti siapa yang dia ajak bicara, background-nya, keadaannya, situasinya. Dan dia tidak mampu. Dia tidak mampu mempresentasikan kebenaran. Sampai orang itu berdebat karena memang inkompetens. Jadi perdebatan mengungkapkan ketidakmampuan mereka. Yang keempat, evidence
Bukti. Mengapa orang berdebat? Karena perang bukti, perang data. Saya mengadakan penelitian, ini data saya. Dia jawab, saya melakukan penelitian, ini data saya. Perang bukti. Sorry to say, kebenaran itu melampaui bukti. Kebenaran itu melampaui bukti. Maka itu jangan sok bukti. Jangan suka cenderung untuk memamerkan bukti. Sama juga sekarang, perang data. Ya. Sekarang sedang hangat di Indonesia mengenai calon-calon presiden. Lalu perang data. Data siapa yang lebih banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Perang data dari para lembaga-lembaga survei. Ini perang data. Ya, ini hanya tidak benar. Artinya begini, tidak bicara kebenaran, hanya persepsi, hanya anggapan, hanya dugaan, hanya suka atau apa. Itu kan tidak mutlak. Tetapi ya perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan. Tetapi sebenarnya kalau bicara soal kebenaran ANSI, melampaui data. Mengapa? Coba buktikan kebangkitan Tuhan Yesus. Evidence. Kubur kosong, kain yang dipakai, dan sebagainya. Buktikan darahnya. Di mana darahnya menetes. Buktikan. Semua bukti itu tidak dapat dipegang. Ya, tidak dapat dipegang. Karena kebenaran itu melampaui bukti. Saya berkali-kali, kalau kebenaran itu hanya sejauh bukti, saya mengatakan kebenaran itu kerdil. Kebenaran itu sempit. Karena hanya dapat dijangkau oleh alat indera. Karena bukti itu teraba, terlihat, terukur. Itu bukti. Padahal kebenaran itu melampaui alat ukur apapun. Bapak Ibu, yang kelima. Pada dasarnya, mengapa orang berdebat? Yang kelima, karena pada dasarnya tidak percaya kepada kebenaran. Nah, inilah yang saya tidak percaya pada kebenaran. Mau bagaimana? Akhirnya dia debat. Kenapa? Otaknya tertutup. Buta rohani. Kita menjelaskan tentang Tritunggal. Dia bingung dan dia mengatakan, aneh kamu. Kok 3 Allahmu? Allahmu kok 3? Ya. Tapi 1. Kok 3? Lucu. Karena dia sebenarnya dia bukan karena tidak mengerti. Tapi karena dia buta. Buta rohani. Karena kebenaran Allah itu tidak semuanya harus rasional. Kebenaran Allah itu ada yang diakomodasikan secara rasional. Tapi ada juga kebenaran yang melampaui rasio. Masa Allah sejauh otakmu? Masa Allah sejauh Mas Hamid? Sejauh otak Mas Hamid? Masa Allah hanya sejauh otaknya Mbak Siti? Tidak bisa. Allah itu melampaui otak manapun. Allah itu melampaui hukum logika. Maka jangan memutlakkan logika. Jangan memutlakkan logika. Ada hal-hal yang diakomodasikan, diwahyukan oleh Allah dengan diterima dengan kebenaran yang dituangkan, diungkapkan, disajikan secara logis dan diterima dengan hukum logika penalaran. Tapi tidak semua kebenaran Allah itu begitu. Ada kebenaran yang memang diterima melampaui hukum logika. Itulah iman, itulah pengharapan, itulah misteri. Nah, mengapa orang berdebat? Karena memang pada dasarnya tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Ya karena buta rohani. Dia hanya melihat yang jasmani saja, 2 tambah 2 4. Itu saja. Hanya dia melek matematika, melek rasional, tapi dia buta rohani. Dan hatinya picik, kerdil. Karena Allah hanya dia penjarakan sejauh kekerdilan pikirannya. Tidak bisa. Allah itu satu sisi memberikan firman-Nya yang ditangkap oleh rasio manusia. Karena Allah pencipta rasio. Allah menetapkan rumus rasio, hukum rasional, hukum kesesuaian.
Tapi Allah juga tidak hanya bekerja sejauh yang dia buat seperti itu. Dia melampaui hukum-hukum rasio yang dia buat. Nah, yang terakhir, persoalan mengapa orang perdebatan terjadi. Mengapa terjadi debat? Karena closed mind and closed system. Karena cara pikirnya tertutup. Ya, sistem berpikirnya tertutup. Dia tidak bisa lagi melihat ada kebenaran di luar matematika. Dia sebagai doktor sosiologi, dia tidak lagi bisa melihat kebenaran di luar sosiologi. Dia sebagai dokter medis, dia tidak bisa lagi melihat kebenaran di luar fisik tubuh manusia. Itu kerdil banget. Ya, hanya orang tak beragama lah. Bagi saya orang beragama semestinya open system. Not only open mind, but also open system. Ya, dia tidak hanya terbuka berpikir, tapi juga terbuka sistem berpikir. Ya, saya belajar teologi dan saya mulai tertarik mempelajari politik. Nah, saya harus terbuka sistem berpikir saya. Kalau saya menggunakan sistem berpikir teologi saya mempelajari politik, maka saya kerdil. Kenapa? Karena saya close system. Pada waktu saya mempelajari manajemen 2013 yang lalu, saya akrab dengan teologi, akrab dengan misiologi, dan saya mulai mempelajari manajemen. Saya harus membuka sistem berpikir saya. Jadi begini, mengapa orang debat? Ada 6 alasan orang berdebat. Ya, ada 6 alasan orang berdebat. Dan di antaranya ini, pertama, yang terakhir itu karena sistemnya tertutup. Pada waktu saya belajar manajemen, jangan sampai sistem berpikir teologi saya terkotakkan sampai saya memenjarakan studi saya di sistem manajemen. Saya tidak boleh memenjarakan kebenaran pada sistem saya. Tapi sayalah yang harus dipenjarakan pada kebenaran, bukan pada sistem. Nah, harus terbuka. Mengapa orang berdebat soal LGBT, soal hak asasi manusia, kebebasan beragama, itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, sudah jelas hukumnya kok. Kenapa? Tapi karena persoalannya, at least ada 6 problem ini yang melekat dalam pikiran para pendebat-pendebat tersebut. Nah, Bapak Ibu, presuposisi apologetika. 1, untuk berapologetika, mari kita memberi diri untuk diawali dengan apa? 1, Allah sumber kebenaran. Melalui pernyataan umum dan pernyataan khusus. Kalau kita mengerti Allah sumber kebenaran, mari kita harus dengan cara benar belajar kebenaran dan cara benar untuk menyampaikan kebenaran. Dan memiliki sikap benar, rasa hormat. Mari kita menghormati kebenaran. Dan rasa hormat menghormati kebenaran itu terungkap pada rasa hormat kepada orang sekalipun dia berbeda pendapat dengan kita. Nggak boleh kita telanjangi dia, nggak boleh kita sudut pojokkan dia. Ya, tidak boleh. Karena kebenaran yang ada pada kita mulia, harusnya memuliakan orang yang tidak sepaham dengan kita. 2, kebenaran itu hanya 1, tidak banyak kebenaran. Apapun kebenaran di dunia ini hanya 1, yaitu God's truth, kebenaran Allah. Nah, kebenaran Allah ini supaya mudah dipahami, dibuat turunannya. Kebenaran alamiah, kebenaran sosial, kebenaran teologis, kebenaran logis, kebenaran, tapi sebenarnya semuanya 1. Ya, kebenaran biologis, kebenaran fisika, kebenaran antropologis, itu turunan daripada kebenaran yang 1 itu, yaitu God's truth, kebenaran Allah. Ya, ini dulu. Nanti saya bahas khusus pada setopik pembahasan. Yang ketiga, kebenaran itu bersifat universal, umum, global, bukan partikular, bukan detail-detail. Dalam apologetika,
kita perlu memahami bahwa kita tidak memberi perhatian kepada hal-hal yang kecil-kecil. Ya, hal-hal yang namanya kulit, kuku, daging. Yang kita memberi perhatian kepada core isu, kepada kebenaran global, ya, kebenaran yang mencakup semua, kebenaran universal, dan kebenaran yang namanya core isu, core kebenaran yang core. Ya, itu yang kita perhatikan. Maka itu mengapa orang berdebat? Karena yang mereka perdebatan itu kebenaran detail-detail, kebenaran yang partikular, yang khusus, yang spesifik. Ini diperdebatkan. Coba pisau apa yang digunakan oleh Abraham untuk mau menyembelih anaknya Ishak? Pisau jenis apa? Apakah pisau itu terbuat dari kaleng, pisau terbuat dari besi? Itu margin tuh. Ya, saya tanya juga. Tuhan Yesus dikubur di tanah mana? Tanah liat atau tanah berpasir? Itu margin. Itu aneh-aneh. Tuhan Yesus dikubur di mana? Dan apakah ada air di dalam kuburan Tuhan Yesus? Apa ada batu-batu? Itu margin. Ya perlu dipersoalkan. Ya. Tanya juga. Apa golongan darah Tuhan Yesus? Golongan darah Tuhan Yesus apa? A, O, AB, atau astaga. Itu orang aneh lah. Jangan dijawab. Kalau kita menjawab menurut kemauan dia, kita terjebak. Kita harus memberi, bukan tidak menjawab dia, menjawab, jangan jawab pertanyaannya. Tapi jawablah yang dia tidak tanyakan. Jawablah yang dia tidak tanyakan. Ada. Mengapa dia bertanya demikian? Ada sesuatu yang dia bertanyakan, tapi yang tidak terungkap. Ya, oke. Jadi perhatian. Nanti kita bertemu dengan jemaat-jemaat yang kadang-kadang usil. Ya. Bukan unyil. Usil dan unyil. Yang menanyakan hal-hal yang marginal. Bukan yang core. Mengenai mati, bangkit, naik ke surga. Dia tidak pertanyakan. Tapi dia tidak tahu juga dan tidak percaya. Tapi yang dia pertanyakan, coba berapa ukuran kain kafan Tuhan Yesus? Berapa meter? Kalian tahu enggak? Ada seorang bapak di Surabaya ini yang dia persoalkan perpuluhan selama 20 tahun bertemu dengan perpuluhan. Pak, apa perpuluhan itu betul-betul 1/10? Nah, kalau saya dapat hasil demikian, apa betul 10? Saya ragu kalau kurang atau lebih. Kan nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Aneh kan? Ya, banyak orang aneh di gereja. Saya katakan, banyak orang aneh di gereja. Nah, jangan terbawa. Kita mau apologetika untuk hal-hal yang fundamental, hal-hal yang universal, hal-hal yang global, bukan hal-hal yang parsial, ya, dan detail, bukan. 4. Kebenaran itu fundamental, bukan fenomenal. Apologetika lebih memberi perhatian kepada kebenaran yang fundamental, yang mendasar, bukan fakta-fakta, bukan fenomena orang, bukan fenomena pawang hujan. Ini minta maaf. Seorang teolog menanggapi pawang hujan nggak punya kerjaan. Biarlah guru sekolah minggu yang tanggapi pawang hujan. Jangan teolog MTH kok tanggapi pawang hujan. Masih banyak proyek besar yang kita suruhlah yang tanggapi itu sekolah minggu. Nah, saya mengkaitkan dengan filsafatnya. Karena begini, apologetika itu gini, kita berteologi dengan cara filosofis. Jadi doing theology philosophically. Apologetika adalah menjawab teologi dengan teologi. Apologetika itu bukan parsial tapi holistik, menyeluruh dan utuh. Yang ke-5. Apologetika membebaskan kita dari prejudis, dugaan, prasangka-prasangka kedaerahan sempit, eksklusif. Apologetika berpikir luas, global, komprehensif. Tidak suka dengan prejudis dan kadang-kadang judes. Prejudis yang anggapan-anggapan yang tidak ada dasar. Hanya dugaan-dugaan.
Mungkin. Saya pikir, saya duga, saya anggap nggak bisa begitu. Saya paling tidak suka mendengar orang bicara. Mungkin. Barangkali. Loh, kamu tahu? Mungkin. Saya nggak suka dengan orang seperti itu. Jangan bicara kalau nggak tahu. Tahu dari mana? Mungkin. Tahu dari mana? Mungkin. Tidak benar. Ya, tidak boleh begitu. Harus ada dasarnya. 6. Memahami yang lain dari perspektif yang lain tersebut. Apa artinya? Emik, bukan epik. Mari kita coba mengerti si penanya. Nah, ini kelemahan saya. Kelemahan saya itu kadang-kadang sulit mengerti si penanya. Sulit mengerti apa yang melatar belakangi si penanya itu bertanya. Harusnya kita mengerti secara emik, yaitu apa sebenarnya yang dipahami oleh orang itu. Ya, karena karakter saya kadang-kadang lemah di sini. Untuk menyelami dan mengetahui background berpikir dan pendapat orang itu. Dan ini menjadi satu peringatan untuk saya pribadi. Dan ini harusnya menjadi perhatian kita semua dalam berapologetika. 6. Mari kita menghargai nilai kebenaran. Nilai kebenaran, value. Nilai-nilainya itu terhormat, mulia, benar, pasti, sedap didengar. Itu nilai kebenaran. Jadi jangan kotori apologetika dengan hal-hal yang telah kehilangan nilai. Nilai yang mulia, sedap didengar. Kebenaran itu kebenaran yang pasti menyejukkan, damai, yang ada jaminan yang pasti, absolut. Kebenaran itu luar biasa, menyejukkan, menenteramkan, menyejahterakan, menenangkan. Kenapa? Karena itu kebenaran pasti. Kebenaran itu ada kebenaran yang mendamaikan. Kebenaran itu kebenaran yang teguh. Kebenaran itu kebenaran yang mulia. Kebenaran itu kebenaran yang hormat. Nah, nilai-nilai kebenaran ini yang perlu kita tumbuh kembangkan dan kesadaran kita dalam berapologetika. Nah, Bapak Ibu, terakhir. Nah, bagaimana apologetika tidak menjadi perdebatan? Ya, sekali lagi sudah tadi, tidak bergantung pada informasi data, ya, tetapi pada kesepakatan bersama. Karena itu begini, kita sering berdebat karena ternyata istilah yang saya gunakan, yang saya pahami, dengan istilah yang dia pahami berbeda. Maka debat kusir. Kenapa? Nggak ada kesepakatan. Kamu bicara soal legacy, saya bicara soal legacy. Ternyata legacy yang saudara maksudkan dengan legacy yang saya maksudkan berbeda, maka kita debat. Nah, harus ada kesepakatan dulu. Kita supaya tidak berdebat, kita harus ada kesamaan pengertian istilah. Sama juga supaya kita tidak berdebat dengan dosen penguji disertasi tes skripsi. Istilah yang kita gunakan harus didefinisikan dulu supaya si pembaca, oh ini artinya. Itu poin pertama. Kita sering berdebat oleh karena istilah yang kita gunakan berbeda paham dengan orang tersebut. Ya, harusnya. Jadi yang saudara maksudkan dengan ini apa? Oh, legacy. Oh ya, oke, sama. Oke ya, dari situ kita bicara. Tapi kalau sudah berbeda ya debat. Yang kedua, bukan karena fakta-fakta, melainkan karena substansi. Mari kita membicarakan kebenaran bukan pada kulit tangan, tapi pada bagian dalam dari tangan itu. Ya. Mari kita bicara kebenaran bukan pada bagian luar, tapi bagian dalam. Bukan pada bukti-bukti yang terlihat, tapi kebenaran ansih dari kebenaran yang kita bicarakan, bahas, beritakan, sampaikan. 3. Tidak berfokus pada teori, melainkan pada metode. Bukan pada praktek. Nah, saya bukan anti teori. Tetapi begini, teori itu merupakan produksi daripada metode. Maka itu, mari berpikir bukan apa yang kau pikirkan, melainkan apa yang menyebabkan kau berpikir begitu. Mari memikirkan mengapa orang itu, bukan apa yang dia pikirkan, tetapi mengapa orang itu berpikir begitu.
what method he is using so that he produce the thought, pikiran itu. Why? What methods? Itulah. Mengapa dia berpendapat seperti itu? Mengapa dia berkomentar seperti itu? What method he is using? Apa yang dia sedang gunakan? Metode apa yang dia sedang gunakan? Itu penting. Ya. 4. Perlu ada bukan soal pembenaran. Dalam berapologetika kita tidak dalam rangka pembenaran, justifikasi, melainkan klarifikasi dan verifikasi. Kita tidak membenarkan pembenaran, klaim, pembenaran pendapat, tetapi kita membuat klarifikasi, clear. Klarifikasi itu making clear, membuat jelas, dan verifikasi, yaitu memastikan. Itulah apologetika. Kita making clear and make sure. Nah, di sini we make clear and make sure. Itulah apologetika, bukan justification, bukan. Selanjutnya, justification and clarification and verification ini perlu dipahami dalam konteks apologetika. Harus, kalau justifikasi dalam konteks doktrin itu lain dengan justifikasi dalam konteks apologetika. Mari kita melihat apa sih kesimpulan dasar yang menjadi sebab dia menarik kesimpulan. Itu namanya presaposi. Mari berapologetika presaposisi. Kalau belum jelas, dan saya jelaskan pada pertemuan berikut. Bukan kepada bla bla bla, melainkan satu set prinsip, sistem. Begini Bapak Ibu, tolong berubah sikap berdoa. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati kami supaya mendapat pengetahuan baru. Enggak, itu kerdil, kuliah kerdil. Kita membentuk sistem berpikir. Kuliah bukan hanya dapat ilmu, itu dangkal. Google, itu namanya Google. Dapat ilmu, Google. Tapi kita mengalami proses belajar, pembentukan cara berpikir, ketajaman berpikir, pola hidup, mempengaruhi cara hidup. Itulah namanya learning process. Ya. Kesimpulan, Bapak Ibu. Kebenaran bersumber dari Allah. Ya, bersumber dari Allah. Dan Allah itu Allah yang mulia. Dan Allah yang berkuasa dari dirinya sendiri. Dengan demikian bahwa mari kita berapologetika. Dan kita sedang membicarakan tentang kemuliaan kebenaran. Dan kebenaran itu tidak perlu dibantu. Karena kebenaran itu memiliki kuasa dari diri kebenaran itu sendiri. Ya, kebenaran memiliki kekuatan, kekuasaan untuk membuat orang yakin, membuat orang sadar, tidak perlu dibela dan tidak perlu ditolong dengan cara-cara manipulatif untuk meyakinkan orang dengan tentang kebenaran. Tidak patut. Yang kedua, memperdebatkan kebenaran. Sesungguhnya mengungkapkan ketidakbenaran. Dengar ini saya renungan sendiri. Saya pun merenungkan. Saya rindu Tuhan tolong saya juga untuk menerapkan dalam segala aspek. Tidak hanya dalam mengajar, khotbah, ceramah, seminar, konferensi, kehidupan, dialog, tapi juga dengan hubungan-hubungan dengan sesama. Bahwa sebenarnya memperdebatkan kebenaran, sesungguhnya mengungkapkan ketidakbenaran. 3. Memperdebatkan kebenaran sesungguhnya meremehkan kebenaran. Memperdebatkan kebenaran sama sesungguhnya meremehkan kebenaran. Seolah-olah kita begitu menjadi subjek kebenaran. Dan kebenaran kita bela, kita kontrol, kita jadikan dia hebat hidup. Sesungguhnya kita sedang meremehkan kebenaran. Seolah-olah kebenaran itu tidak memiliki daya, tidak berdaya. Harus dihidupkan dan dibela oleh si apologetor. Hati-hati dan bertobatlah.
Terakhir, bagaimana caranya membersihkan wajah kotor apologetika? Bagaimana caranya? Boleh berdebat, namun hentikan perdebatan. Apologetika adalah proklamasi kebenaran. Sekali ngomong, tak perlu mengharapkan pertanyaan selanjutnya. Itu namanya proklamasi. Karena apa? Karena kita membicarakan kebenaran yang absolut final. Ya sudah final. Untuk apa diperdebatkan? Ya sudah final. Untuk apa dipersoalkan? Nah, kalau ada orang lain mempersoalkannya, kita tinggal memberikan penjelasan. Tidak perlu memperdebatkan. Penjelasan is not debate. Ya, bukan. Hanya penjelasan. Kalau dia tidak terima, ya berhenti saja. Jangan ikuti. Dasar bodoh. Jangan begitu. Beda. Ya. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekian. Terima kasih.